Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Permata, ibadah persekutuan rumah tangga GBT Junggo. Kali ini, renungan Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Michael Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Haleluya. Saudara, kita masih melakukan ibadah serentak dari rumah karena situasi dan kondisi masih belum memungkinkan kita boleh mengadakan ibadah bersama-sama. Sekalipun rasanya kangen sekali untuk kita bisa kembali bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Tapi biarlah hal seperti ini tidak mengurangi manfaat ibadah kita. Saya percaya kalau kita melaksanakannya, melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka saya dan saudara akan tetap diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Demikian saya bacakan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Situ. Haleluya. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin bahagia? Ayo, ada yang tidak ingin bahagia? Saya kira semua orang kepingin bahagia. Kenapa? Coba sebelum ada virus corona, sebelum ada status dari pemerintah himbauan social distancing, jaga jarak, atau mungkin orang lebih mengenal lockdown. Tempat-tempat apa yang sering dikunjungi oleh orang? Coba kita lihat. Tempat yang sering, yang suka dikunjungi oleh orang, oleh kebanyakan orang adalah tempat wisata. Betul? Kenapa tempat wisata? Karena ingin bahagia, ingin refreshing. Di rumah suntuk, di pekerjaan sudah lelah, capek, kepingin bahagia, pingin refreshing. Saudara, itu. Jadi semua orang itu pingin yang namanya bahagia itu. Nah, apakah kebahagiaan itu hanya sekedar refreshing seperti itu? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Bukan cuma hanya refreshing, saudara. Kebahagiaan didapat itu. Ya. Memang masing-masing orang punya cara bagaimana untuk bahagia. Saudara. Tapi jangan keliru. Jangan salah. Kita itu butuh yang namanya kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang keluar dari hati yang mendalam. Kalau kebahagiaan hanya sementara, gampang. Saudara bisa pergi ke tempat wisata,
Saudara bisa pergi ke tempat hiburan, sementara hura-hura selesai, suntuk lagi. Hati susah, hati gelisah. Saudara. Nah, tetapi firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, di mana dikatakan bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang semu. Caranya yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan, yaitu yang pertama, siapa memperhatikan firman. Jadi bagaimana caranya kita bisa menikmati atau mendapatkan kebahagiaan itu? Yang pertama, memperhatikan firman Tuhan. Saudara, apa sih yang dimaksud memperhatikan firman Tuhan? Apakah memperhatikan firman Tuhan itu kita terus mencelengi, melihat terus tentang firman? Memperhatikan itu lebih kepada melakukan. Memperhatikan itu lebih kepada mengingat. Saudara-saudara, dan janjinya akan mendapat kebaikan. Wow, orang yang telah mendapat sebuah kebaikan, tentu hati itu bahagia. Ya, amin saudara. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kalau kita mengikuti firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita menaruh harap kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata, akan mendapat kebaikan. Sesuatu yang baik pasti akan membuat hati bahagia. Setuju saudara? Hati bahagia kalau memperhatikan firman. Ya, turut dengan firman hidup ini. Bapak Ibu, contoh kalau ini keluarga, ya, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak hormat kepada orang tua. Saudara-saudara, pasti kalau keluarga memperhatikan firman ini, keluarga seperti itu bahagia. Haleluya. Ya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Kenapa orang bisa memperhatikan firman? Dasarnya adalah percaya. Kalau saya percaya kepada Tuhan, maka saya akan memperhatikan firman Tuhan. Tetapi kalau saya tidak mau tahu dengan Tuhan, asal-asalan, maka saya juga akan asal-asalan dalam memperhatikan firman Tuhan. Makanya firman tadi dikatakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, dalam kitab Amsal pasal 13 itu berkata begini, barang siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, Amsal
pasal 13 ayat 13. Barang siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi kalau kita memperhatikan firman, dasarnya itu karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan? Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus memperhatikan firman. Kalau saudara memperhatikan firman, maka saudara akan mendapat kebaikan dari Tuhan. Kalau saudara mendapat kebaikan dari Tuhan, maka hati saudara bahagia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang kami sampaikan kiranya boleh mendapat tempat di hati Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang hari ini mengadakan ibadah permata di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Engkau melawat setiap hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Ya Tuhan, mampukan seluruh jemaat-Mu dan kami semua untuk boleh memperhatikan firman Tuhan, sehingga hidup ini dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu, dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka jalani. Tuhan, Engkau berkati. Kami tahu di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan berkati mereka yang sakit, berikan kesembuhan ya Bapa. Terima kasih segala pergumulan jemaat-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon berkat-Mu atas kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami Gereja Bethel Tabernakel Kristus Penyelamat Jenggot, dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada saudara yang ingin didoakan atau ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, silakan menghubungi nomor berikut ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya.